Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaraku yang tercinta. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online seperti biasanya. Kita akan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Kita yakin dan kita percaya bahwa dalam keadaan apapun kita, dimanapun kita berada, kehadiran Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Kita mau sama-sama, kita mau satu hati, kita mau persembahkan pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa. Kita sama-sama mengambil sikap yang baik di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami sampai saat ini, kami percaya Engkau Allah yang memelihara setiap langkah hidup kami. Kami datang Tuhan anak-anak-Mu dengan hati kami mau menyembah, kami mau memuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami, mengurapi setiap kami dengan kasih-Mu Yesus, agar kami merasakan hadirat-Mu yang kudus. Kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami akan mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami datang dan berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau nyatakan kerinduan kita di hadapan Tuhan, bahwa betapa kami merindukan Engkau Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Ku
sembah Tuhan. Angkat hatimu saudara. Nyatakan dalam hidupmu bahwa Tuhan Yesus mulia. Nyatakan kemuliaannya dalam saat ini. Kita mau nyatakan kebaikan Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Kita sama-sama mau katakan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Luar biasa Tuhan kita, amin. Allah yang layak untuk dipuji, Allah yang layak untuk ditinggikan dari sekarang sampai selama-lamanya, amin. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu tetap selamanya. Atas dunia yang menghentikan
Ya Allah yang luar biasa buat kita semua. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus dengan kasih keajaibannya, kemurahannya, kemuliaannya akan tetap menyertai kita setiap hari dalam setiap langkah hidup kita. Kita percaya bahwa Ia ada dan menemani kita baik dalam suka dan duka kita. Ia akan selalu ada sampai selama-lamanya. Sebab yang terlebih besar, ya yang lebih besar dalam hidup kita, dalam hati kita. Mari kita mau sama-sama agungkan nama Tuhan. Kita mau katakan kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan
Shalom, puji Tuhan. Jumpa kembali untuk kesekian kalinya kita dalam ibadah online, ibadah di rumah kita masing-masing. Namun tidak mengurangi rasa sukacita dan semangat kita di dalam kita beribadah kepada Tuhan yang hidup, yang begitu besar mengasihi kita. Karena karya dan kuasa kasih-Nya tidak dapat dibatasi oleh ruang dan keadaan. Dan Dia hadir, ada di tengah-tengah setiap kita semua, jemaat kawanan domba-domba gembalaannya yang dikasihinya. Rindu hati kita untuk kita bisa beribadah tatap muka satu dengan yang lain. Kita doakan kiranya saat waktu Tuhanlah yang memungkinkan kita bisa beribadah tatap muka, berjumpa untuk menunjukkan rasa rindu kita dalam kasih persaudaraan satu dengan yang lainnya. Namun demikian, mari kita memiliki sebuah sikap hati seperti yang Paulus katakan, jauh di mata namun dekat di hati. Walaupun keterbatasan karena situasi kondisi yang masih belum memungkinkan, saya percaya kasih persaudaraan yang telah dipersatukan oleh Tuhan di antara kita tetap terus menyala-nyala di dalam lubuk hati kita untuk kita terus berjumpa di dalam doa untuk saling membangun, saling menghibur, saling meneguhkan. Dan saya percaya Tuhan yang menjadi pengharapan kita, Dia yang akan menjadi jawaban atas setiap kita semuanya. Pada kesempatan yang begitu indah ini yang Tuhan masih karuniakan bagi kita, untuk kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kasih karunia-Nya yang masih Tuhan percayakan akan hidup ini untuk kita jalankan seturut sesuai dengan yang Tuhan mau, yang kita yakini kekuatannya senantiasa akan menopang kita, dan pada akhirnya bersama dengan Tuhan kita jalani semua itu, dan bersama dengan Tuhan pula lah kita akan melakukan perkara-perkara besar. Mari dalam ibadah online ini kita akan awali untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat hari yang Kau beri bagi kami, dan kami tahu ini adalah harinya Tuhan, hari untuk kami menjalani lagi selangkah seturut dengan kehendak-Mu, dan hari yang tetap Engkau sertai, hari-hari yang tetap Engkau senantiasa menopang hidup kami. Terima kasih buat kesetiaan-Mu, terima kasih buat penggembalaanmu. Kiranya lewat firman Tuhan yang sebentar kami dengar, kembali hati setiap kami termotivasi, yang lemah dikuatkan, yang tak berdaya dibangkitkan semangatnya. Bahkan kami semua yang letih lesu diberikan kekuatan baru dalam sukacita pengharapan yang semakin besar memenuhi setiap kami semua. Di tengah-tengah kondisi yang sangat tidak memungkinkan, namun kami mempercayakan kesanggupan Allah yang senantiasa bekerja di atas setiap kami, sebab bagi-Mu tidak ada perkara yang mustahil. Berkati ibadah online kami ya Tuhan, dalam firman Tuhan yang sebentar kami dengar, kiranya Tuhan memperlengkapi kami semua dengan roh hikmat dan pewahyuan-Mu, dan mencelikan setiap mata kami untuk dapat kami melihat perkara-perkara ajaib, perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan sabdakan kepada kami semua. Urapi kami semua, tolong hamba-Mu, urapi dengan segala hikmat dan kuasa-Mu, sehingga apa yang hamba perkatakan bukan lagi dengan kata-kata hikmat manusia untuk hamba bertutur kata, tapi semua oleh kekuatan roh-Mu hamba boleh berkata-kata, sehingga iman keberadaan kami bukan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Terima kasih Tuhan, Kau mendengar doa kami,
Engkau memberkati kami semua. Segala puji, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan renungkan firman Tuhan yang saya beri tema, sungguh luar biasa kejadianku. Satu pertanyaan yang mungkin kita pertanyakan, kejadian apa yang luar biasa yang terjadi atas setiap kita? Hari-hari ini saya mengalami begitu banyak persoalan. Hari-hari ini saya begitu banyak mengalami problem. Apakah itu yang disebut kejadian yang luar biasa? Kita simak firman Tuhan lewat semua yang kita dengar pada ibadah lewat online ini. Kita bisa berkata, sungguh, amin, bahwa kejadianku luar biasa. Akan kita baca pembacaan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat yang ke-7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ini adalah pernyataan firman Tuhan yang dikatakannya kepada Abraham. Tidak hanya bertalian dengan Abraham, Allah berfirman, tapi kepada keturunannya turun-temurun, sampai disebut menjadi perjanjian yang kekal selama-lamanya, sampai seluruh rancangan Allah tergenapi dengan sempurnanya. Dan kita akan memasuki seperti yang dikatakan oleh surat Petrus, langit dan bumi yang baru, dalam kemuliaan Allah Bapa yang sungguh maha dahsyat dan mulia itu. Kejadian yang dialami oleh Abraham adalah suatu kejadian yang begitu luar biasa, karena Allah mengasihi Abraham dengan kasih yang begitu besar dan dahsyat dalam keberadaan manusia yang terpuruk, dalam keberadaan manusia yang tak berdaya, yang tidak memiliki masa depan, yang semua ditenggelamkan dalam kefanaan. Sekalipun mungkin Abraham waktu itu adalah sosok pribadi yang kaya, memiliki begitu banyak harta benda, tetapi semua kekayaan harta benda, segala yang dimiliki oleh Abraham dengan segala intelektualnya mungkin, SDM-nya mungkin, semua tidak memberikan jaminan akan masa depan, kondisi keadaan manusia yang terpuruk, yang semua akan ditenggelamkan dalam kebinasaan yang kekal, terpisah dengan Allah sampai selama-lamanya. Kengerian, penderitaan adalah kehidupan yang akan dialaminya, dan itu bukan bersifat sementara, tapi sampai kekal selama-lamanya. Allah yang di dalam kasih-Nya mengasihi Abraham tidak mengendaki akan terjadinya hal-hal yang terpuruk, hal-hal yang mendatangkan keberadaan yang membuat keberadaan hidup Abraham itu menjadi hancur. Terlebih-lebih Allah yang mengasihi Abraham adalah Allah yang tidak pernah mendendam, yang tidak pernah ingin membalas segala kejahatan, dosa, perbuatan yang diperbuatnya. Dan inilah kejadian yang luar biasa. Keberadaan kehidupan kita yang terpuruk pun diperdulikan oleh Allah dan dikasih oleh Allah.
Dan Allah mengadakan perjanjian itu tidak hanya kepada Abraham, tapi juga kepada keturunannya turun-temurun, dan menjadi Allah bagi keturunan daripada Abraham. Kalau kita logikakan, kita kan bukan keturunan Abraham secara biologis. Namun kasih Allah adalah kasih yang tidak dapat dibendung, yang tidak dapat dihalangi, melalui Kristus yang datang ke dalam dunia ini. Kalau saudara baca di dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat ketiga sampai ayat yang ke-10, bagaimana Allah menyatakan dari semula Dia telah menentukan dalam pilihannya atas setiap kita menurut segala kerelaannya, sesuai dengan segala yang dirancanakannya atas kita. Dan dikatakan di dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Melalui karya Kristus di atas kayu salib, yang dikatakan demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Satu keberadaan hidup yang membawa posisi kita bukan lagi pada posisi yang terpuruk, tapi posisi yang terhormat, yang dikatakan dipindahkan dari kerajaan yang gelap kepada kerajaan anaknya yang terang. Suatu kondisi yang begitu amat berbeda. Di dalam kondisi keadaan kegelapan dipindahkan ke dalam kerajaan terang anaknya. Dan itu adalah bentuk keberadaan kasih Allah yang melahirkan keberadaan kita menjadi satu kejadian yang luar biasa. Seperti Kristus menyatakan dalam Injil Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Demikian pula bukan Abraham yang memilih kepada Allah, tapi Allah berkenan untuk memilih Abraham. Dan ini adalah suatu kejadian yang luar biasa, yang mungkin kita menganggap ini sesuatu yang sepele, tapi melalui setiap mata hati kita dicalikan oleh Roh Kudus, melihat semua ini, selain hanya rasa takjub, rasa kagum akan keberadaan hidup kita yang terjadi secara luar biasa. Allah yang mengasihi kita, Dia ingin mengadakan satu perjanjian. Dan perjanjian itu adalah perjanjian yang tidak akan pernah diingkari oleh Allah, di mana Allah berjanji akan menjadi Allah bagi kita. Inilah bentuk kejadian di dalam hidup yang kita jalani dalam dunia ini. Dalam masa-masa yang sukar, dalam masa-masa yang begitu sulit, dalam masa-masa yang tidak akan memungkinkan kekuatan kemampuan kita untuk kita bisa menghadapi gejolak gelombang, topan angin yang besar yang menerpa perahu kehidupan kita. Namun Allah yang maha kuasa, yang memiliki segala kuasa di langit dan segala kuasa di bumi, Allah yang memiliki segala sesuatu, langit di atas segala langit dan bumi dengan segala isinya, seperti yang dinyatakan oleh kitab sucinya di dalam kitab Ulangan itu. Dia bersedia untuk menjadi bagian dalam hidup kita, sebagaimana dikatakan dalam surat Petrus yang pertama ayat ke-5, di mana kita dipelihara oleh kekuatan Allah selama kita masih ada di dalam dunia ini, untuk kita menantikan keselamatan, kemuliaan yang akan dinyatakan Allah
Nah, satu kali kelak, bila mana kita mengakhiri hidup ini, seturut dengan keputusan Allah, yang Allah telah putuskan masa waktu kita untuk kita ada di dalam dunia ini. Bahkan dalam 1 Petrus 5 ayat 10 dikatakan, oleh karena kasih karunia-Nya, Dia yang akan melengkapi kita, Dia akan mengokohkan kita, Dia akan meneguhkan kita, menguatkan kita oleh kuat kuasa-Nya, untuk kita mampu bertahan dalam menghadapi situasi masa-masa yang sulit. Bahkan olehnya kita yang tak berdaya ditampilkan oleh Allah menjadi sosok pribadi lebih dari seorang pemenang. Inilah kekuatan Allah, suatu kejadian yang dahsyat, yang karena Allah mengasihi kita, tidak mengendaki kita gagal. Itu sebabnya Allah menginginkan setiap langkah kita, langkah kemenangan, langkah-langkah kesuksesan, yang di dalamnya boleh menjadi satu kesaksian betapa kejadianku luar biasa. Kejadian luar biasa bukan masalah saja pengampunan dosa oleh darahnya kita memperoleh penebusan, untuk kita diakui sebagai miliknya, sebagai anak-anak yang dikasihinya. Tapi kejadian luar biasa itu akan kita jalani sepanjang hari-hari hidup kita. Sebagaimana dikatakan oleh surat Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-5, 2 Korintus pasal 5 ke-5, Allah yang telah mengaruniakan rohnya ada dalam setiap kita, menjadi jaminan dari segala sesuatu yang telah tersedia bagi kita. Dan itu diulang kembali dalam surat yang Paulus yang tertulis dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat 22 itu, di mana roh Allah yang mengatakan, aku akan menjadi Allah bagimu. Bukan Allah yang jauh, bukan Allah yang tidak bisa dihampiri, bukan Allah yang amat sulit untuk ditemui, tapi Allah yang dekat, bahkan Allah yang diam dan tinggal di dalam hidup kita. Dan Allah yang mau menjadi Tuhan bagi kita, Dia tinggal dalam hidup kita, dikatakan menjadi jaminan dari segala sesuatu yang telah tersedia. Dan itu seturut seperti yang dikatakan dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat 13, di mana itu dimeteraikan sebagai tanda metiknya tak kala kita mempercayai akan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Inilah suatu kejadian yang luar biasa. Oleh sebabnya lah, karena kejadian kita luar biasa, karena Allah bersedia pasang badan, di mana dikatakan kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Itu tertulis dalam Roma 8 ayat 31. Ayat yang 32 dalam Roma pasal 8, kalau Allah tidak menyerahkan anaknya yang dikasihnya dan telah dikaruniakannya kepada kita, masakan yang lainnya tidak turut serta untuk dikaruniakan kepada kita bersama-sama dengan Dia? Satu hal yang mustahil. Maka dari itulah kalau saya lihat keberadaan Allah yang mengikat perjanjian Abraham, Dia pernah berkata, Abraham jangan takut, akulah perisai hidupmu. Dalam Kejadian pasal 15 ayat yang pertama, Allah mengerti betapa sulitnya perjalanan hidup dalam dunia yang sudah berdosa ini, apatah lagi pada hari-hari terakhir. Kita menghadapi suatu pergumulan yang bukan karena saja dunia yang sedang menuju pada kehancuran, tapi roh setan mengingat waktunya sudah singkat. Dia bekerja, berupaya dengan segala kelicikan dan tipu dayanya, dengan segala kekuatannya untuk menjatuhkan kita. Tetapi Allah yang diam dalam diri kita, seperti dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat keempat, lebih besar daripada dunia ini, memberi jaminan untuk kita tidak akan pernah menjadi tawar hati,
di tengah kesesakan, untuk kita tidak terus diliputi kecemasan, kekhawatiran. Sebab Allah yang diam dalam diri kita bukan hanya menjadi jaminan, tapi Dia yang akan menjadi pembela bagi kita. Dia yang akan menjadi penolong bagi kita. Sebagaimana kesulitan demi kesulitan yang dihadapi Abraham, satu persatu dapat dilewatinya. Dan seluruh apa yang diperkatakan, yang terasa sudah tidak mungkin lagi dapat tergenapi, karena itu semua melampaui dari segala kemampuan yang dihadapi oleh Abraham bersama dengan istrinya. Tapi Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagaimana Allah yang bersedia menjadi Tuhan bagi Abraham itu, ada Tuhan yang setia, yang mengawal semua rancangannya, yang mengawal semua firman-Nya, seperti dikatakan dalam kitab Mazmur 33:4. Sebab firman Tuhan itu benar, dan segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Dan itu terbukti, dan itu nyata. Tidak hanya kepada Abraham, kepada keturunannya, Ishak. Apakah Allah tetap konsisten? Apakah Allah tetap komitmen? Ternyata Allah tetap komitmen dan konsisten dalam masa-masa hidup Ishak, dalam masa-masa hidup dari keberadaan yang namanya Yakub, dan seterusnya, saudaraku. Bahkan tak kalah orang Israel ada di Mesir, Allah menampakkan diri kepada Musa dan berkata, akulah Allah Abraham, akulah Allah Ishak, akulah Allah Yakub. Dikatakan, aku telah melihat betapa sengsaranya yang telah diperbuat oleh para pengerah-pengerah yang ada di Mesir. Aku telah melihat air mata, kesulitan, kesusahan yang telah dialaminya. Dan aku mendengar seru doanya. Dan aku turun berkata kepada Musa untuk melepaskan mereka. Ini bentuk keberadaan kehidupan orang Israel tidak terlupakan. Tidak ada satupun yang terlalaikan. Demikianlah kita oleh karena kasih karya Kristus, oleh darahnya kita oleh penebusan dan pengampunan dosa. Bukan saja kita ini ada satu pemberesan dengan Tuhan, tetapi kita dihisapkan untuk menjadi keturunan Abraham, seperti dikatakan dalam Galatia 3:29. Kalau kita telah menjadi milik Kristus, kita adalah keturunan Abraham, dan kita berhak untuk menerima janji-janji Allah, seturut seperti dikatakan dalam Kejadian 17 ayat 7 itu. Maka tenanglah hati kita, tentram jiwa kita, sehingga kita tidak akan terus dalam kondisi posisi yang ditekan oleh keadaan untuk kita hanya stres. Tapi kita di tengah semua ini, kita ingat, aku punya Allah yang telah mengikat perjanjian dengan satu perjanjian kekal, turun temurun, dan menjadi Allah bagi keturunanmu, dan menjadi Allah bagi saya, menjadi Allah bagi saudara. Allah yang kualitasnya tidak pernah berubah, yang dikatakan dalam kitab Wahyu, Allah yang sudah ada, Allah yang ada, dan Allah yang akan datang itu adalah Allah yang namanya setiawan. Inilah kejadian yang luar biasa, sehingga kita jalani semua dengan penuh pengharapan, dengan keoptimisan hidup, seperti dikatakan dalam Efesus 2:12. Dahulu kamu hidup tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, tidak ada kaitannya dengan kejadian yang Allah adakan sumpah perjanjian yang kekal kepada Abraham, karena kita tidak termasuk kewargaan Israel. Tapi sekarang di dalam Kristus, kita semua dihisapkan menjadi kewargaan Israel. Yang dikatakan
hidup tanpa pengharapan. Tidak ada lagi satu sikap hati yang mampu untuk berjuang, bertahan dalam segala kondisi selain hanya menanti untuk dihancurkan oleh segala keadaan yang ada. Dan terlebih dikatakan dalam Efesus 2:12, dulu hidup tanpa Allah, sekarang hidup saya ada Allah. Dan kita bisa berkata bersama Allah kita akan jalani dengan segala apapun. Dan di dalam segala hal itu, Roma 8 ayat 28 yang begitu sangat populer itu, Paulus katakan, sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja sama dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan seturut sesuai dengan rancangannya bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Waktu tidak memungkinkan saya berbicara lebih lanjut, lebih banyak, tapi satu perkara, betapa kejadianku luar biasa. Kejadian saudara oleh iman kepada Kristus, kejadian saudara luar biasa, dan itu akan kita jalani dalam pengalaman bersama dengan Kristus. Sehingga Allah bukan sekedar suatu cerita, kisah, tapi Allah nyata dalam setiap kita, nyata dalam keluarga kita, nyata dalam pekerjaan kita, nyata dalam seluruh aktivitas kita, dalam keseharian kita. Dan kita bisa melihat betapa ajaibnya, betapa dahsyatnya Yesus Tuhan yang telah berkenan menjadi Allah bagi setiap kita semuanya. Bagian yang kedua, saudaraku, kalau saudara baca menelusuri lebih lanjut dalam Kejadian pasal 17 yang mengadakan perjanjian yang kekal dari pihak Allah kepada kita, Allah pun mengadakan suatu perjanjian, komitmen kepada kita semua yang sudah memperoleh kejadian yang luar biasa itu, di mana Tuhan berkata, dari pihakmu kamu harus menyunatkan dirimu. Sunat bukan cuma sekedar terpotongnya kulit katan yang kita ketahui dari keberadaan sunat secara lahiriah. Tapi dalam Kolose dikatakan di sana, Kolose 2 ayat 11, bahwa sunat itu terdiri dari penanggalan manusia yang lama. Artinya, saudaraku, pola hidup kita tidak lagi dalam pola sistem yang lama, seperti pada waktu Abraham masih ada di Ur Kasdim, di mana Allah berkata, keluar kamu dari negeri sanak saudaramu. Artinya, saudaraku, tidak lagi hidup kita memiliki pola hidup tatahan dari hal-hal yang menuansakan konsep hidup kita yang tidak lagi sejalan dengan Allah. Dengan lain kata, kita akan hidup memikul salib dan menyangkal diri setiap hari. Untuk kita berpadankan terus dengan terang firman sabdanya sebagai bentuk kehidupan kita yang mau tunduk dalam otoritas dari firman kebenaran itu sendiri. Dan inilah yang Allah kehendaki, dan Abraham melakukan itu. Tak ada rasa sakit, mungkin ada sesuatu yang terjadi, ada darah yang tertumpah, ada penderitaan, tetapi dari segala sesuatu itu menghasilkan perjanjian itu menjadi nyata. Allah adalah Allah yang tidak pernah mengingkari firman-Nya, tapi kerap kali persoalan itu terjadi. Bagian yang kedua, karena kita tidak bersedia untuk tampil menjadi pribadi yang luar biasa. Kejadian kita luar biasa. Bagian yang kedua, Tuhan juga menuntut kita tampil secara luar biasa, mendedikasikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan sepenuhnya mengasihi kita. Surat Petrus berkata, akulah Tuhan Allahmu yang kudus, kuduslah kamu di hadapanku. Sepenuhnya Allah dan segala keberadaannya diperuntukkan buat kita. Maka Petrus berkata,
hendaklah kamu kudus. Artinya kita juga mau memisahkan dan menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Dan ini yang telah diperbuat oleh Abraham. Dan dalam masa-masa hidup Abraham, dalam satu masa-masa yang kejadian luar biasa, yang begitu dahsyat, yang dapat kita lihat, yang dapat kita saksikan, yang semua itu bukan dongeng tapi sebuah sejarah. Dan dalam pernyataannya, Yesus pernah ngomong dengan para tua-tua, para orang-orang Farisi, kalau kamu mengaku dirimu keturunan Abraham, tentu kamu akan hidup juga oleh iman yang hidup dalam pribadi Abraham. Kalau kita sudah melihat pernyataan kasih Allah, mari kita jalankan bagian kita sehingga perjanjian itu menjadi berfungsi. Maka dalam kitab Amos pasal 3 ayat ketiga, berjalankah dua orang bersama-sama jikalau belum berjanji. Maka lewat firman Tuhan ini, mari kita komitmen, kita bangun, kita perbarui. Lihat, kejadian kita luar biasa. Bukan hanya kita mengalami pengampunan dosa, bukan hanya kita nanti kalau sudah mengakhiri hidup kita masuk surga, tapi hari-hari hidup kita akan melihat kejadian yang luar biasa, di mana kita dipelihara sekali lagi oleh kekuatan Allah selama kita ada di dalam dunia ini, dalam penantian keselamatan yang Tuhan akan nyatakan pada akhir zaman. Sementara kita hidup dalam dunia ini, kita akan diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan, dimampukan, sehingga kita mampu berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan kita akan melihat kejadian-kejadian yang biasa, kejadian-kejadian yang begitu dahsyat yang Allah kerjakan. Dan rasanya tidak ada lagi suatu keberadaan hidup kita tanpa kesaksian. Setiap hari kesaksian kita hebat, kesaksian kita luar biasa. Sebab Yesus Tuhan Allah saudara dan Allah saya adalah luar biasa. Dan semua ini akan menjadi nyata jikalau kita komitmen berjalan. Yang dikatakan sekali lagi dalam Amos 3:3, berjalan kedua orang bersama-sama jikalau berjanji. Mari kita berjanji dengan diri kita dan berkata, ini Tuhan hidupku, sehingga hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan kalaupun aku hidup oleh karena iman kepada Anak yang mengasihi aku, yang telah menyerahkan dirinya karena aku. Ada nyanyian berkata, kalaupun aku hidup untuk Tuhan. Nah, dikatakan, ku telah mati dan aku telah menyerahkan hidupku dan mezbah ini di mana aku persembahkan kepada Tuhan. Dan kejadian yang luar biasa atas hidup kita bukan dongeng, bukan cuma sekedar cerita, tapi benar-benar menjadi nyata. Dan sungguh kita bisa melihat jerih lelaku dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Lewat semua itu akan berdampak menjadi satu kesaksian, daya pikat bagi banyak orang melihat kejadian demi kejadian yang luar biasa ada pada setiap kita. Jangan sampai kejadian yang luar biasa yang Tuhan nyatakan itu menjadi mubasir oleh karena tidak kesediaan diri kita untuk tampil luar biasa dengan cara kesediaan diri kita untuk mau disunat. Tuhan kiranya menolong kita, memampukan kita, terus memotivasi kita. Yang belum mengambil sikap yang berkomitmen, hari ini kita mengambil sikap yang berkomitmen. Pada akhirnya saya akan tutup satu pernyataan. Yesus berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagaimana carang itu tidak bisa berbuah tanpa melekat kepada pokok anggur itu. Bila kita mau tinggal di dalam Dia, kita berada di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, percayalah, hari-hari hidupmu bukan hari-hari untuk dipermalukan, tapi hari-hari yang dikatakan dalam pernyataan surat Paulus pada jemaat di Efesus, untuk menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Bapa di sorga.
Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita, membangkitkan kembali semangat kita, menyadarkan kepada kita perancangan Tuhan, kasih Tuhan atas setiap kita, menjadikan kejadian kita luar biasa. Amin. Untuk firman-Nya, Tuhan memberkati semua saudara. Mari kita tunduk hati kita untuk kita berdoa. Bapa, Engkau bukan pribadi Allah yang basa-basi, tapi Engkau adalah Allah pribadi yang berkomitmen. Dan Engkau telah buktikan itu kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub, dan kepada kehidupan orang Israel sepanjang yang tertulis dalam kitab suci, dan terus Engkau lakukan pada keturunannya, meluas kepada setiap kami, di mana Engkau berkata Abraham akan menjadi bapa bagi segala bangsa. Oleh anugerah-Mu kami telah dipilihnya, oleh tebusan darah-Mu kami telah boleh memperoleh pengampunan dosa, dan kami telah dihisapkan oleh karena Kristus untuk menjadi keturunan Abraham. Dan Engkau Allah ya Tuhan adalah Allah yang tetap konsisten, yang berkomitmen, yang tidak akan pernah Kau ingkari firman-Mu. Engkau Allah yang telah menjadi Tuhan bagi Abraham, Tuhan yang sanggup menjadi penolong dari segala hal, sekalipun ada banyak hal diperhadapkan kepada hal yang mustahil, tapi bagi Engkau tidak ada perkara mustahil. Itulah yang Kau katakan, Yesus Kristus Tuhan yang aku sembah tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tolong kami, untuk kami ada kesediaan setiap hari, kami mau pikul salib dan sangkal diri kami. Kami mau tundukkan dalam kehidupan kami dalam bentuk sunat yang terdiri dari penanggalan manusia yang lama, untuk kami boleh korbankan sebagai korban bakaran setiap hari di hadapan Engkau. Maka setiap hari kami akan melihat kejadian yang luar biasa, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, biar hanya Engkau yang dipuji dan dibesarkan melalui perkara-perkara yang luar biasa yang terjadi atas setiap kami semuanya. Tolong kami, sebagaimana Abraham telah berhasil, kiranya Tuhan juga membuat setiap kami menjadi berhasil. Materaikan firman-Mu atas setiap kami semuanya, dan boleh kiranya menjadikan suatu kekuatan pengharapan untuk kami menata hari esok bersama dengan Tuhan. Segala puji, segala kemuliaan, segala keagungan kami persembahkan kepada Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sekarang ya Bapa, kiranya kasih karunia, anugerah rahmat yang besar yang datang dari Bapa di sorga terlimpahkan, memberkati semua jemaat-Mu yang lagi mengadakan ibadah online di rumah mereka masing-masing. Oleh cinta kasih sayang dalam putranya Yesus Kristus Tuhan, melimpahi mereka semua dan penuh damai dan sejahtera dalam persekutuan Roh Kudus, yang menyertai mereka, meneguhkan, menguatkan, memampukan, menampilkan setiap umat-Mu menjadi lebih dari seorang pemenang. Mulai hari ini sampai Maranatha ini, berkat turun kiranya atas setiap mereka semuanya, di dalam berkat nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, yang percaya, mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati kita semuanya.